Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah MJA TV dimanapun Anda berada, para pemirsa, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bisa mengikuti atau bisa hadir dalam kajian rutin kita setiap hari Kamis, kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Dan alhamdulillah dalam kajian ini kita sudah sampai dalam babul aniyah dan sudah sampai ke hadis yang ke-16 dalam urutan hadis kitab Bulughul Maram. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dibukakan pintu paham kita, dan juga mudah Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, kita dijaga dari virus yang masih saja merebak di Indonesia yang belum bergeser. Mudah-mudahan kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi virus ini segera berakhir di negeri kita dan kita hidup menjalani hidup seperti biasa kembali, dan kegiatan-kegiatan kita juga kita mulai kembali. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masuki hadis yang ke-16 dalam kitab Babul Aniyah dari kitab Bulughul Maram. Para pemirsa ini Allah Subhanahu wa taala, silakan membuka bukunya atau kitabnya yang ada di rumah, yaitu kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubigal ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Hadis ini riwayat dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini seorang sahabat besar dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, karena anaknya Abdullah itu seorang sahabat, Abbas juga seorang sahabat, sehingga disebutnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka menunjukkan domir yang menunjukkan dua orang. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza dubigal ihabu faqad tahura, apabila kulit ihab itu kulit hewan itu disamak, faqad tahura, maka menjadi suci. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa indal arba'ati, dan menurut para imam yang empat, berarti imam empat itu kitabus sunan ya, Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, An-Nasa'i, ada empat kitab. Riwayatnya ayyuma ihabin dubigha, kulit apa saja yang didibag atau yang disamak. Hadis ini menjadikan penjelasan kepada kita bahwasanya sucinya kulit itu apabila didibag, apabila disamak. Jadi samak itu, menyamak itu artinya kita membersihkan lendir-lendir najis yang ada di kulit tersebut sampai ke pori-porinya. Nah, itu namanya disamak atau disamak itu menggunakan benda-benda yang kasar gitu, benda-benda yang kasar atau benda-benda yang dapat menghilangkan lendir-lendir najis yang ada di dalam kulit tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan secara umum idza dubigal ihabu. Jadi kulit apa saja gitu. Dalam hadis ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sangat umum. Kulit apa saja. Baik itu kulit yang hewan yang daging dimakan ataupun tidak. Dalam hadis yang ini sangat umum. Jadi kalau kita umpamanya punya hewan yang punya binatang atau hewan, kambing yang kemudian mati, kemudian kita ingin memanfaatkan
Kalau daging sudah tidak boleh karena menjadi bangkai. Maka kita boleh memanfaatkan kulitnya. Nah, kulitnya itu boleh kita manfaatkan untuk meletakkan sesuatu atau meletakkan benda-benda cair di dalamnya, menjadi kantong minum atau menjadi kulit sepatu kita, atau mungkin menjadi tempat buku atau tempat apa. Itu boleh kita gunakan dengan cara disucikan dulu. Bagaimana cara menyucikannya? Menyucikannya dengan cara disamak. Nah, disamak. Ini di sini disebutkan idza dubigol ihabu faqad tahura. Jadi apabila kulit itu binatang itu sudah dibang maka menjadi suci. Nah, ini sangat umum ya, ihab. Dalam artian kulit apa saja berarti di dalam hadis ini. Tapi ini mengarah kepada kulitnya kulit bangkai. Dari sini bisa kita ambil pemahaman bahwasanya sucinya kulit bangkai itu boleh kita gunakan untuk meletakkan benda-benda cair atau benda-benda lainnya, atau kita gunakan untuk hal-hal lainnya adalah ketika sudah disamak. Nah, kita sudah disamak. Samak itu dalam bahasa kita menghilangkan lendir-lendir najis yang ada dalam kulit tersebut sampai ke pori-porinya. Nah, inilah makna dari hadis yang kita baca dalam kesempatan ini. Sehingga ada penjelasan dari pensyarah hadis ini, ad-dibaghu hirrifun yanza'u rutubatan najasati min masamil jildi falidza kana sabab fit tathhir. Jadi dibag itu adalah menghilangkan atau mencabut lendir atau lendir-lendir najis yang ada di pori-pori kulit. Karena itu maka kemudian kulit tersebut menjadi suci. Kemudian di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17, kalau hadis tadi disebutkan secara umum, idza dubigol ihabu, apabila kata di hadis tadi kan hanya menyebutkan apabila kulit disamak. Dan tidak disebutkan kulitnya itu apa kulit binatang yang disembelih atau kulit binatang yang mati dengan sendirinya tidak disembelih, berarti kulit bangkai. Nah, itu. Di dalam hadis tadi tidak dijelaskan, hanya disebut umum saja, idza dubigol ihab. Dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh An Salmah bin Al-Muhabbiqi radhiyallahu anhu, dari Salman bin Muhabbiq, semoga Allah berikan ridha kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagul juludil maitati tuhuruha, Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, sucinya kulit bangkai itu dengan cara dibag, atau menyamak kulit bangkai itu cara mensucikan kulit bangkai. Nah, hadis ini disesuaikan oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis yang kedua ini, dalam hadis yang ke-17 ini sudah ada penghususan atau sudah ada sudah ada qayyidnya, penjelasnya. Bahwa ini yang dimaksud ihab di situ adalah ihab kulitnya kulit bangkai. Karena kalau kulit binatang yang kita sembelih, yang halal daging kita makan, contoh kulit kambing, kulit kambing yang halal daging yang kita makan disembelih, maka otomatis itu kulitnya yang kemudian dibersihkan itu sudah boleh. Atau kulitnya itu boleh kita gunakan. Nah, ini yang menjadi persoalan, bagaimana kalau kulitnya itu kulit bangkai. Artinya kalau kulitnya disembelih kemudian didibag, disamak, itu sudah ada persoalan kita. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana kalau kulitnya itu kulit bangkai. Artinya binatang yang mati bukan karena disembelih. Kalau tadi kan disebutkan hanya al-ihab, kulit saja. Maka dalam hadis ini yang kedua ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah dibagu juril maitah. Artinya cara mensucikan atau kulit bangkai bisa menjadi suci dengan cara didibag. Berarti bukan hanya binatang yang disembelih, tapi juga binatang yang mati dengan sendirinya itu bisa kita sucikan kulitnya. Artinya boleh kulitnya kita gunakan untuk tempat-tempat yang kita gunakan untuk diri kita. Boleh saja dengan cara apa? Dengan cara disamak. Artinya dibersihkan dulu, dibersihkan lendir-lendir najisnya sampai ke porinya, kemudian dikeringkan dengan benda-benda yang dapat menghilangkan najis tersebut. Nah, itu kemudian dikeringkan dan boleh kita gunakan itu. Nah, ini kan berarti
hadis kedua ini seakan-akan menjelaskan hadis yang pertama. Kalau yang tadi pertama disebut hanya kulit saja, artinya berarti kulit umum. Nah, yang kedua ternyata kulit bangkai juga boleh. Nah, tinggal pertanyaannya adalah yang ketiga, pertanyaan ketiga. Bagaimana dengan kulit binatang yang tidak boleh, yang haram? Anjing, babi, itu bagaimana? Nah, ini mazhab Imam Syafi'i itu mengecualikan kedua kulit tersebut, sehingga di dalam penjelasan hadis yang nomor 1 tadi dalam kitab syarahnya itu, di syarah dalam kitab Ibanatul Ahkam dijelaskan ad-dibagu yutahhiru kulla jildi maitatin kulli maitatin zahiruhu wa batinuh. Jadi menyamak kulit itu mensucikan kulit bangkai zahirnya juga batinnya, illa al-kalba wal khinzir, kecuali kulit binatang babi atau juga kulit binatang anjing atau dan yang terlahir dari keduanya. Nah itu. Jadi di dalam di dalam hadis ini, di dalam penjelasannya disebutkan gitu. Mengapa litaghlidhi najasatihima? Nah ini karena najis kedua najis mughalladhah, najis yang berat. Ini pendapat siapa? Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi kulit binatang anjing atau babi mau disembelih ataupun tidak, dia tidak bisa menjadi suci walaupun disamak. Ini dalam konteks mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena hadis yang tadi itu yang pertama itu umum sekali. Ihab kulit apa saja berarti kan? Mau kita makan maupun tidak. Karena itulah maka nanti di dalam hadis yang tadi itu juga ada ulama yang berpendapat bahwasanya bisa saja gitu. Artinya bisa saja kulit bangkai artinya disamak kemudian menjadi suci. Nah, itu berdasarkan mana? Karena ada hadis yang kedua yang menjelaskan bahwasanya di sini dibagurjul maitati. Nah, bangkai. Kalau bangkai berarti kan binatang yang mati tidak dengan disembelih kan gitu. Nah, kalau kulit babi dan anjing mau disembelih ataupun tidak, tetap saja dia tidak bisa menjadi suci walaupun itu disamak. Paham ya? Berkaitan dengan itu. Nah itu. Berarti hadis yang kedua ini, ya hadis yang ke-17 ini lebih mengkhususkan bahwasanya kulit bangkai yang dagingnya halal untuk dimakan bisa menjadi suci dengan cara disamak. Dengan cara samak dihilangkan lendir-lendir dari najisnya. Baik, kemudian hadis yang ketiga atau hadis yang ke-18 riwayat dari An Maimunah radhiyallahu anhuma, dari Sayyidah Maimunah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Maimunah qalat, beliau berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha. Jadi Nabi Muhammad SAW katanya melalui bisyatin, melewati bangkai kambing. Ya jurrunaha, yang sedang ditarik-tarik atau diseret bangkai tersebut oleh sebagian orang. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Lau akhadtumum ihabaha." Kenapa kalian tidak manfaatkan? Kita ambil kulitnya gitu. Faqalu, mereka orang-orang yang menyeret bangkai kambing tersebut mengatakan, "Innaha maitatun." Ini bangkai ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, "Yutahhiruha al-qarazu, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i." Rasulullah menjawab, "Yutahhiruha," dapat disucikan. Artinya kulit bangkai tersebut dapat disucikan dengan qaraj. Qaraj itu adalah syajarun ma'rufun habbuhu yudabbighu bihil jild. Atau qaraj itu adalah pohonan ma'ruf, pohonan yang sudah dikenal, yang sangat terkenal, yang biji-bijinya itu, yang bijiannya digunakan untuk menyamak. Nah, ini jadi di sini Rasulullah menyampaikan bahwasanya
bangkai kambing itu kulitnya itu bisa menjadi suci dengan cara dibak. Nah, di sini disebutkan oleh Rasulullah dengan al-qaraj. Anak qaraj itu satu pohon ya, tapi yang digunakan adalah biji pohon tersebut dapat digunakan untuk menyamak. Nah, mungkin kalau sekarang kalau seperti kita mungkin pohon-pohon yang memiliki bau yang dapat menghilangkan jejak-jejak dari najis atau lendir najis yang ada di kulit tersebut. Nah, intinya dalam hadis ini Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya kulit bangkai itu boleh digunakan sebagai tempat minum kita, sebagai tempat untuk kita mengambil air, sebagai tempat untuk meletakkan sesuatu dengan syarat disamak, dihilangkan lendir-lendir najisnya. Nah, ini diantara beberapa hal yang benda-benda yang awalnya benda najis, ya kan, kulit bangkai sebenarnya najis itu, kemudian bisa menjadi suci, gitu. Bisa kita manfaatkan gitu dengan cara disamak gitu. Nah, ini ketiga hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah memperluas gitu maknanya, memperluas sesuatu yang mungkin bisa diambil manfaat oleh manusia gitu. Artinya kulit-kulit binatang yang bangkai itu boleh kita gunakan untuk tempat-tempat tertentu yang kita gunakan, tempat minum kita, tempat sepatu kita, atau mungkin menjadi sepatu, boleh kita gunakan kalau itu sudah disamak atau sudah dibersihkan najisnya. Baik. Nah, ini ketiga di sini menjelaskan tentang kulit binatang, ya kan? Kulit binatang, baik itu yang matinya disembelih ataupun yang tidak disembelih. Nah, kemudian hadis yang keempat, soalnya ini hadis yang terakhir. Hadis ke-19 dari An Abi Sa'labah al-Khushani, dari Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bi ardi qaumin ahli kitabin afanakulu fi aniyatihim. Ya Rasulullah, kami sedang berada di sebuah kampung, di sebuah negeri yang penduduknya ahli kitab. Artinya penduduknya belum memeluk agama Islam. Afanakulu fi aniyatihim, apakah kami boleh memakan dengan menggunakan piring, nampan, sendok atau gelas dengan tempat makan mereka, tempat minum mereka? Qala, Rasulullah berkata atau Rasulullah bersabda, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha fagsiluha wa kulu fiha. Kata Rasulullah, la ta'kulu fiha, jangan kau makan di bejana mereka, di bejananya, kecuali kamu tidak mendapatkan selainnya. Kecuali kamu tidak mendapatkan selain dari bejana atau tempat makan, tempat minum yang mereka, selain yang mereka miliki. Kalau ada yang lain maka pakai yang lain. Kalau tidak ada maka pagsiluha wa kulu fiha. Kalau memang enggak ada lagi selain itu maka pagsiluha, cuci dulu, cuci bejana tersebut, wa kulu fiha, dan makan menggunakan bejana tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini bagaimana bentuk kehati-hatian al-ihtiyat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi di sini akan ada ada larangan dari Rasulullah SAW untuk menggunakan tempat makan, tempat minum yang digunakan oleh ahlul kitab. Karena dikhawatirkan tempat makan tersebut atau bejana tersebut atau tempat masak tersebut yang mereka gunakan itu pernah digunakan untuk memakan benda-benda atau makan-makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, pokoknya daging anjing, daging babi. Nah, maka dalam bentuk angka hati-hatinya kata Rasulullah, kalau kamu tidak mendapati lagi maka gunakan itu, tapi dicuci dulu. Tapi kalau masih ada yang lain, menggunakan yang lain. Kalau tidak ada lagi maka makan. Ini bentuk dari kehati-hatian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kamu tidak boleh makan kecuali tidak mendapatkan lagi. Kalau nggak ada lagi maka boleh kamu makan. Kamu boleh mau makan di bejana mereka, tapi dicuci dulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya
jawazu istimali awanil ahli kitabi ba'da ghusliha. Boleh menggunakan tempat makan dan tempat minum orang-orang ahli kitab setelah mencucinya. Yang kedua, an-nahyu fil hadisi lil karahati listiqzari awanihim bisababi kasrati mulabasatim lin najasat. Yang kedua, ada ini juga menunjukkan an-nahy larangan tadi, kan tadi Rasul melarang la ta'kulu. Nah, kata pensarah hadis kitab ini, pensarah hadis ini, pengarang kitab Ibanatul Ahkam menjelaskan bahwasanya larangan dalam hadis ini tuh bentuknya lil karahah. Makruh. Jadi larangannya lil karahah. Bukan lil tahrim, lil karahah. Mengapa? Listiqzari, karena apa? Karena kotornya bejana mereka dengan sebab mereka sering makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka tadi dianjurkan untuk dicuci. Berarti berdasarkan hadis ini, pensyarah hadis ini mengatakan bahwasanya larangannya bukan berbentuk haram, tapi larangannya berbentuk makruh. Kalau kita masih mendapatkan tempat makan lain, gunakan tempat makan lain. Kalau tidak ada lagi, maka cuci dulu tempat makan itu. Karena dikhawatirkan orang-orang tersebut memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tempat tersebut digunakan untuk memasak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kehati-hatian yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena itu maka kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketiga hadis pertama itu menjelaskan tentang kulit binatang atau kulit binatang dan juga kulit binatang atau kulit bangkai yang bisa menjadi suci dengan cara disamak. Yang hadis yang keempatnya ini menjelaskan tentang bahwasanya bejana orang-orang ahli kitab atau orang-orang yang belum memeluk agama Islam, baik itu piringnya, tempat minumnya, atau bejana tempat alat masaknya, maka itu boleh kita gunakan dengan cara dibersihkan dulu, dicuci dulu, karena dikhawatirkan bejana tersebut pernah digunakan untuk memasak atau makan makanan yang dilarang oleh Allah atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hadis yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pemahaman untuk kita dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga dengan keberkahan itu hidup kita juga menjadi lebih berkah dan juga penuh manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.